Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya seperti biasa ya, sebelum materi jangan lupa tuliskan doa terbaik ada di kolom komentar ya. Tuliskan saja teman-teman semuanya. Jangan berpikir deh dari mana jalannya, apa iya, apa bisa, udah jangan. Percaya omongan saya, makin Anda banyak berdoa, satu saat nanti yakin pasti doa Anda dikabulkan sama Allah. Dan selalu saya bilang ya bahwa setiap doa kita itu jawabannya dua teman-teman semuanya. Satu pasti dikabulkan, yang kedua pasti diganti yang lebih baik dari apa yang kita minta. Jadi harus banyak-banyak berdoa teman-teman semuanya. Ya baik teman-teman semuanya. Ada ya sebenarnya bukan ada sih ya, tapi banyak sih. Kalau bahasa saya ada kayaknya kurang pas. Banyak yang WA ke saya tuh gini. Ya dia ngeluh, curhat, sekaligus apa ya namanya ya sharing lah gitu. Pak kenapa ya kok hutangku nggak lunas-lunas ya Pak? Capek banget rasanya Pak. Bener-bener saya ingin nyerah, bahkan saya ingin melarikan diri, bahkan ada yang ingin bunuh diri, bahkan bla 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 segala macamnya banyak. Tapi karena mereka mempertimbangkan ada anak, keluarga, akhirnya mau nggak mau mereka dengan terpaksa itu menjalani kehidupan itu dengan hari-hari yang nggak enak, tekanan, kemudian cacian, ditagih hutang, diteror, dan lain sebagainya. Sehingga bertanya dalam hati, sampai kapan begini ya Pak? Kapan sih hutangku lunas? Aku tuh udah berusaha ngamalkan semuanya. Saya lihat testimoni itu, kenapa sih mereka tuh kok rasanya gampang banget dapat keajaiban, hutangnya lunas, bahkan miliaran itu. Kalau di YouTube saya lihat kok mudah banget rasa, tapi gitu saya ngamalin kok rasanya berat Pak. Apa dosa saya banyak? Apa Allah nggak ngabulin doa saya? Apa Allah itu nggak dengar doa saya? Apa dosa saya banyak? Wah banyaklah pikiran-pikiran, pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita ya bingung ya, takut, cemas. Ya saya sih menerima WA itu memaklumin, karena memang bener-bener nggak enak banget rasanya kok kita hidup dikejar-kejar hutang gitu ya. Bener-bener nggak enak deh, tidur nggak enak, ya mau keluar rumah itu kadang-kadang malu, bingung gitu. Sehingga pun kita tuh cemas, nggak tahu lah harus berbuat apa. Ya saya merasakan itu teman-teman semuanya. Dulu saya merasakan tuh bener-bener nggak enak. Jadi ya saya hanya bisa membantu share pengalaman saya, kemudian bagaimana cara-cara saya tuh berjuang untuk keluar dari itu semua teman-teman. Ya kita kembali deh ke pertanyaan kok jadi sedih ya. Ya kita kembali ke pertanyaan ya, kenapa ya Allah tuh belum lunasin hutang? Itu pertanyaannya kan teman-teman. Kalian sudah mengamalkan semuanya. Jadi gini teman-teman, saya tuh menjawabnya ya sesuai dengan pengalaman, karena saya kan mulai dari berjuang Riyadhah itu kan dari tahun 2012 sampai dengan hari ini, dan bahkan insya Allah saya niatkan itu sampai akhir hayat. Kita sebelum saya sharing tentang yang harus dilakukan, saya cerita pengalaman dikitnya. Wah dulu itu saya begitu teman-teman, bingung gitu. Saya beberapa guru sudah saya temui, kok dihitung jumlahnya nggak terhitung teman-teman, banyak banget. Saya minta nasihat mereka, minta pencerahan dari mereka, dari guru-guru itu ya. Bahkan minta amalan, rata-rata semua guru itu yang saya temui itu minta amalan. Berbagai macam amalan, surah Al-Fatihah, ayat 1000 dinar, Yasin, kemudian ayat kursi, sholawat, istighfar, banyak banget teman-teman semuanya. Hingga saat itu saya bingung tuh, amalan mana yang harus dikerjakan, karena kalau semua diamalkan pasti nggak mampu, nggak sanggup waktunya, belum lagi kita keperluan yang lain ya kan. Itu saya rasakan teman-teman semuanya. Hingga tuh saya bertanya dalam hati, ya Allah kapan ya ini berakhir. Tuh dulu sempat juga teman, sampai saya kan juga pernah error ya, kalau bahasa saya tuh error beberapa kali itu, saking errornya tuh keluar rumah itu tanpa tujuan, naik sepeda motor gitu, jalan-jalan nggak tahu mau kemana gitu. Bahkan saya pernah hampir nabrak mobil, bukan hampir, bahkan saya nabrak mobil tuh, saking saya olengnya gitu. Ya alhamdulillahnya nggak ada masalah, nggak ada apa-apa sih. Ya paling ya sepeda motor aja rusak dikit. Itu sampai saya alami teman-teman ya. Saya pergi ke satu tempat tanpa tujuan, pokoknya tiba-tiba berhenti, duduk gitu, beli rokok, menghisap rokok sambil berpikir gitu harus gimana. Bener-bener blank, bener-bener buntu otak itu, nggak ngerti harus bagaimana. Pinjam sana nggak ada, ke teman nggak ada, ke saudara nggak ada, bahkan kita malah dimarahi. Banyak banget teman-teman semuanya. Hingga pun saya merenung,
bukan satu waktu ya, beberapa waktu itu saya sering itu di depan rumah duduk sendiri, saya mandangin langit tuh teman-teman semuanya. Sering dulu saya tuh, bahkan saya tuh malam hari itu di depan rumah tuh sering itu mandang langit gitu ya. Ini gini, kita cerita ke saya dulu ya, dulu yang saya lakukan tuh. Saya lihat tuh langit gitu, cantik, ada bintang, ada bulan gitu. Saya tuh tiba-tiba terdetak dalam hati saya tuh, seperti yang dikatakan Ustadz Yusuf Mansur tuh ya, bahwa Allah tuh bisa merubah malam jadi siang, siang jadi malam. Allah bisa membuat bintang-bintang yang indah bersinar terang. Begitulah yang saya dengar dari Ustadz Yusuf Mansur tuh. Kata saya pun berpikir tuh dalam hati, iya ya, Allah bisa merubah malam jadi siang, yang manusia itu nggak bakal mampu untuk merubah itu. Bahkan lebih dari itu pun Allah bisa merubah. Jadi saat itu pun saya bertekad, iya ya, apalagi cuman hidup saya, nggak mungkin Allah nggak bisa merubah. Yang penting saya punya tekad, punya keyakinan, bismillah, pasti Allah mudahkan. Itu dulu sering saya lakukan, teman. Bahkan sampai sekarang tuh kadang saya di depan rumah tuh sering merenung itu yang introspeksi diri. Tapi kita ke flashback ke belakang lah, itu dulu saya lakukan, teman-teman. Artinya itu saking bingungnya, saya nggak cerita kemana-mana ke teman, bahkan ke orang tua saya hadapin sendirian masalah itu. Jadi ya singkat cerita, akhirnya pun ya saya mau nggak mau, suka nggak suka, terima nggak terima, saya harus lanjutkan perjalanan itu lagi, harus berjuang menghadapin kenyataan yang nggak sesuai dengan harapan. Ya menghadapin penagih-penagih hutang dan lain sebagainya lah. Dan saat itu pun yang bisa saya lakukan tuh hanya banyak memanggil Allah. Bahkan saya itu lebih banyak melakukan ikhtiar langit, ikhtiar buminya itu saya bukan nggak mau bekerja, tetap bekerja. Saya itu bekerja, saya dulu ngajar ya, guru di SD gitu, tetap bekerja. Mau cari sampingan belum ketemu saat itu jalannya. Tetap berusaha cari ke sana, cari ke teman. Pokoknya potensi yang ada dalam diri itu saya kembangin. Bisa kaligrafi, coba bisnis kaligrafi, bisa melakukan membantu orang. Pokoknya saya banyak hal, nggak mau fokus lagi yang namanya hutang gitu. Saya lepasin bener. Saya lebih fokus tuh menggali potensi, cari teman segala macamnya. Tapi saat itu yang saya lakukan adalah ya udah, saya menghadapin semuanya, saya terima resikonya karena memang itu salah saya, tapi saya lebih kencengkan ikhtiar langit, teman-teman semua. Ya kalau untuk amalan banyak lah ya di video sebelumnya yang saya amalkan tuh apa. Yang bisa saya lakukan saat itu adalah ya saya menangis sama Allah. Di hadapan Allah itu saya menangis, setiap sholat saya menangis, setiap saya tahajud menangis, pokoknya setiap hari itu nangis. Siang itu kadang-kadang menghadapin situasi yang gak enak, malam hari itu nangis, ngadu ke Allah. Karena kalau mengadu ke manusia, ke siapapun itu toh gak ada gunanya, teman-teman semua. Mengeluh itu gak ada gunanya. Ya saya berusaha untuk menikmatin itu semua hanya ke Allah. Sampai doa saya itu begini, ya Allah, tolong jangan tinggalkan aku ya Allah, jangan biarkan aku menghadapin ini sendirian ya Allah. Tolong kuatkan aku ya Allah, karena aku lemah, aku gak mampu. Saya dulu begitu. Kalau misalnya mau menghadapi penagih tentu saya siapkan diri ya Allah, apapun yang terjadi terserah Engkau ya Allah, yang penting Engkau tahu, bukan aku mengelak untuk lari dari masalah ini, tapi Engkau tahu aku sedang benar-benar niat untuk keluar dari masalah ini, untuk menyelesaikannya semua. Ya sudah, dihadapi. Ketika saya belajar, intinya gini teman-teman, singkat ceritanya begini ya, saya dari situ belajar untuk menerima kenyataan, menerima keadaan, menerima semua apapun yang terjadi dalam hidup saya. Ketika saya punya masalah, pasti resikonya saya harus siap menghadapi itu, dimaki, dihina dan segala macam. Saya siap menghadapi itu. Intinya, saya berusaha benar-benar untuk menerima semua keadaan apapun yang terjadi dalam hidup saya saat itu. Ya udah, akhirnya saya terima, saya jalanin. Hingga akhirnya saya lebih berfokus pada semua masalah-masalah saya konversi ke dalam dosa saya, teman-teman. Artinya saya, ya sudah ya Allah, kalaupun memang ini yang terjadi, mudah-mudahan ini semua jalan ampun atas dosa-dosa yang kulakukan ya Allah. Nah, pokoknya hari berganti hari saya lakukan. Saya pun bertanya dalam hati, kenapa ya doa belum terkabul, kenapa ya Allah belum lunasi hutang, kenapa ya apa yang selama ini hamba minta itu kok rasa-rasanya nggak bisa, rasa-rasanya kok jauh banget ya.
Nggak seperti teman-teman yang saya lihat tuh ya, teman-teman saya ya pokoknya yang mereka itu ya ibadahnya semerawut, kadang nggak ibadah hidupnya mudah, kemudian rezekinya lancar. Itu saya merasakan seperti itu, iri gitu ya, kenapa gitu ya. Tapi ternyata karena saya pun sudah pasrah, sudah nyerah, saya sudah berusaha untuk menikmati semuanya, ternyata yang saya dapatkan itu adalah ternyata kenapa Allah belum melunasin hutang, kemudian kenapa Allah itu belum mengabulkan doa. Ternyata saya belum pantas, teman-teman semuanya, belum pantas untuk menerima apa yang saya minta. Dan ternyata di saat itu Allah sedang mendidik saya, mengajarkan saya supaya mental kuat, supaya sabar, supaya ridho. Ibadah-ibadah yang selama ini saya lakukan dulunya gitu ya, hanya berfokus pada ingin lunas hutang saja. Saya berpikir, oh berarti ternyata Allah nggak ingin ibadah yang saya lakukan itu hanya tujuannya untuk lunas hutang saja, hanya ingin tercapainya hajat-hajat saya. Allah nggak kepingin seperti itu. Yang Allah inginkan tuh bagaimana ibadah-ibadah yang saya lakukan itu saya lakukan secara istiqomah, dan tujuannya adalah bagaimana sampai bisa meraih ridhonya Allah, bisa bahagia di dunia akhirat. Makanya saya selalu sampaikan ke teman-teman semuanya bahwa dari 2012 itu saya riyadhah dan saya niatkan sampai akhir hayat, bukan hanya untuk tujuan-tujuan dunia saja. Dan tetap sih kita punya tujuan dunia, maksudnya tujuan dunia itu ya kepingin ini, kepingin itu tuh banyak teman-teman. Tapi saya lebih kepada sudahlah urusan keinginan, pingin ini, pingin itu saya serahkan ke Allah. Yang penting saya menikmatin ibadah itu, biarlah Allah yang menuntun, memberikan jalan itu. Karena tugas saya itu bukan memaksa harus sesuai dengan keinginan. Nggak bisa saya maksa, itu ya saya serahkan ke Allah. Dan saya pun berusaha menjalaninya tuh hari-hari itu dengan senyuman yang terpaksa, kira-kira gitu ya dulunya. Ya saya nikmatin, saya sudah, yang penting saya tetap berusaha, berikhtiar, berdoa sama Allah. Dan saya meyakini bahwa kalau kita patuh sama Allah, taat sama Allah, berusaha untuk menjadi orang baik, berusaha untuk menjadi hamba yang istiqomah, hamba yang soleh, insya Allah Allah akan mudahkan segalanya. Allah akan tundukkan dunia untuk melayani kita, itu teman-teman semuanya. Yaudah, itu yang saya lakukan adalah saya terus berjalan, terus berriyadhah, terus bergerak. Saya ikutin kata hati, saya tetap cari peluang, kembangkan potensi, dan lain sebagainya sampai hari ini, teman-teman semuanya. Nah, jadi intinya teman-teman yang ingin saya sampaikan adalah coba cek deh ibadah Anda. Walaupun Anda selama ini sudah mengamalkan banyak amalan, sudah sholat, sudah istighfar, sudah tahajud dan lain sebagainya, tapi Anda merasa doa belum dikabulkan, hutang belum lunas, coba deh cek teman-teman seperti saya dulu. Apakah fokus Anda dalam beribadah itu hanya untuk tujuan lunas hutang saja? Apakah Anda beribadah itu sholawat, istighfar, tahajud itu hanya tujuannya untuk hajat-hajat dunia saja? Coba cek teman-teman semua. Ini pengalaman saya ya. Mana tahu ya, siapa tahu nih bisa teman-teman jadikan pelajaran. Karena saya dulu begitu, saya ambisi itu ibadah tujuannya total untuk lunas hutang. Ternyata bukan itu maunya Allah. Bisa jadi maunya Allah tuh kita beribadah benar-benar murni ketulusan hati kita untuk meraih ridhonya. Kalau kita sudah ridho dengan ketakdir Allah, dengan ketetapan Allah, insya Allah Allah akan ridho, dan nanti Allah akan memberikan jalan, teman-teman. Akan memberikan jalan. Dan ternyata benar, teman-teman semuanya. Di saat itu yang saya lakukan, saya belajar untuk menerima, saya belajar untuk ridho, saya belajar untuk ikhlas, sabar gitu ya. Ternyata jalan itu dibuka sama Allah. Jadi mudah, teman-teman. Bahkan tiba-tiba itu ada teman yang nelpon, ayo ada kerjaan begini, pokoknya banyak sekali jalan-jalan yang dibuka sama Allah. Beda dulu saya terlalu ambisi ya, ikhtiar langit dilakukan, ikhtiar dunia saya berusaha berharap ke teman, ke rekan-rekan lah, berharap pokoknya nggak benar-benar pol-polan ke Allah. Nah, berbeda ketika saya benar-benar pol-polan ke Allah, sudah ya Allah saya jalani hidup ini, saya nikmati ini, apapun yang terjadi sudah ya Allah terserah. Itu dibuka asli, teman-teman, dibuka. Saya ketemu teman yang baru kenal, belum gitu akrab, dia dikasih jalan, dikasih pekerjaan, dikasih job-job lah yang bisa membantu untuk menyicil hutang. Masya Allah, teman-teman semuanya, luar biasa. Ternyata benar ya, kalau kita sudah menerima takdir Allah itu dengan rasa sabar, ikhlas, dan yakin serta benar-benar berserah diri sama Allah, Allah akan kasih jalan, teman-teman. Sebenarnya kayaknya saat itu yang saya lakukan tuh lebih banyak fokusnya tuh ikhtiar langit, teman-teman semuanya. Ikhtiar langit karena saya pagi tuh ngajar ya di sekolah, pulang nanti jam berapa ya, jam 2 pulang dari sekolah. Dari jam 2 pulang sekolah kita mau cari kerja apa lagi gitu, paling tarik tambahan
ya les-les privat, ngaji, kemudian kalaupun ada bisnis-bisnis dikit-dikit, paling hanya itu teman-teman semuanya. Selebihnya itu ya saya lebih banyak itu ikhtiar langit gitu, banyak berdoa, tahajud, sholawat, dan ternyata Masya Allah luar biasa di sana Allah buka jalan untuk saya. Akhirnya pun pertolongan Allah itu datang. Coba deh cek teman-teman semuanya. Coba cek, udah jangan banyak mikir, udahlah datang sajalah ke Allah, lakukan yang terbaik, tetap berprasangka baik sama Allah, nanti Allah akan kasih jalan kok teman-teman. Sudah panjang ya, sebenarnya banyak yang ingin saya bahas ya. Tapi itu teman-teman, intinya cek ibadah kita dan berusaha untuk menerima takdir yang sudah Allah tetapkan kepada diri kita teman-teman. Insya Allah kalau kita ridho, kita sabar, nanti Allah akan menuntun kita, memberikan jalan kepada kita atas masalah-masalah yang kita hadapin. Itu teman-teman semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.